Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oh iya, sebelumnya inilah perkenalkanlah wajah-wajah rombongan kami yang sudah tiba di Bandara Juanda, Surabaya. Dimana kalau dilihat-lihat sih dari mukanya udah kelihatan gimana perjuangan berat kita harus sampai ke kota ini. Jumatnya kerja, jam 3 pagi harus bangun, jam 4 pagi di bandara karena harus flight jam 6 pagi. Tapi kalau kita lihat lagi lebih seksama, kayaknya sih mereka tetap happy. Ya gimana enggak? Namanya juga jalan-jalan, ya enggak? Setibanya di kota Malang, supaya perut kita nggak rewel, kita mampir dulu di resto Joglo Batu untuk ngemil karena jam ketibaan kita ini nanggung. Jam sarapan udah lewat, jam makan siang juga belum sampai. Hehehe. Di resto ini cukup lega loh, karena bisa menampung rombongan banyak, dan di sini pula kita bisa santai sambil ngadem sejenak. Kalau jalan-jalan, nggak outdoor rasanya kalau pulang nggak bawa oleh-oleh. Nah, salah satu tempat beli oleh-oleh yang kondang adalah Istana Oleh-oleh Brawijaya di Kota Malang. Di sini lengkap banget loh, dari mulai kamu bisa beli oleh-oleh makanan khas Kota Malang seperti keripik apel, kamu juga bisa belanja souvenir-souvenir unik dari Kota Malang. Parkirnya pun cukup luas, dan letak pusat oleh-oleh ini cukup dekat dengan pusat kota loh. Buat yang mau ngeborong oleh-oleh banyak banget, jangan khawatir, di sini pun akan disediakan kotak atau box untuk kalian bawa pulang angkut oleh-olehnya. Sehabis belanja oleh-oleh, pas banget nih, jam makan siang telah tiba. Alarmnya adalah suara perut kita sendiri. Hehehe. Resto ini didesain dengan gaya retro, di mana suasana dibangun dengan nyaman untuk Anda bersantai bersama sambil mengobrol. Nah, itu dia. Bisa dilihat di layar kaca Anda bagaimana wajah-wajah kami yang memang sudah kelaparan, pengen segera menyantap santapan yang di depan mata. Hehehe, maaf ya teman-teman. Kalau ada gua di YouTube lo ada kopinya tuh bisa suruh. Ini tutorial banget. 10% interaksi gigi mesti di root lewat gigi kita juga Pak ya. Ada fee. Pada saat weekend, banyak rombongan yang mampir ke resto Bu Ati ini. Resto ini pun tidak jauh dari kawasan wisata seputar Batu, sehingga Anda akan mudah menjangkaunya seandainya setelah Anda berkeliling ke beberapa tempat di Batu Malang. Gimana makannya
enak nggak? Enak. Soalnya lapar, makanya enak. Walaupun dari luar kesannya resto ini nggak gede-gede amat, namun kalau kita masuk ke dalamnya cukup terlihat luas, bahkan cocok untuk yang skala rombongan. Sebagian besar pengunjung yang mampir adalah untuk makan dengan model prasmanan atau buffet. Setelah selesai makan, tujuan kita selanjutnya adalah air terjun Coban Rondo di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Coban Rondo ini terletak pada ketinggian 1130 meter di atas permukaan laut yang memiliki ketinggian 84 meter dengan debit air berkisar 90 liter per detik. Coban Rondo adalah salah satu tempat wisata terkenal di Malang. Penamaannya berasal dari bahasa Jawa yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia jadi agak aneh sih, yaitu air terjun janda. Kenapa aneh gitu ya? Ternyata setelah saya telusuri, lagi-lagi ada sebuah legenda menarik di balik asal-usul pemberian nama Coban Rondo ini. Inilah uniknya Indonesia. Tiap tempat wisata itu pasti selalu ada saja legenda yang melekat. Kenapa namanya unik gitu ya nih air terjun? Silakan googling ya, tanya Mbah Google. Karena durasi video ini terbatas nih. Durasi ini maklum durasi. Di sekitar area Coban Rondo, banyak kok terdapat warung-warung untuk kalian beli makanan-makanan ringan atau sekedar beli minuman seger untuk melepas dahaga. Di sini pula ada beberapa toko kecil untuk kalian masih bisa beli souvenir atau oleh-oleh. Tujuan kita selanjutnya adalah Museum Angkut. Museum ini merupakan museum transportasi dan tempat wisata yang modern yang terletak di Kota Batu, Jawa Timur, sekitar 20 km dari Kota Malang. Oh iya, kalau kalian pengen foto-foto di museum ini, kalian hanya diperbolehkan membawa handphone kamera. Dan jika kalian membawa kamera, maka kalian akan dikenakan biaya oleh pengelola. Museum ini didirikan pada tanggal 9 Maret 2014. Berada di kawasan seluas 3,8 hektar di lereng Gunung Panderman dan memiliki lebih dari 300 koleksi jenis angkutan tradisional hingga modern. Museum ini terbagi dalam beberapa zona yang didekorasi dengan setting atau landscape model bangunan dari berbagai benua, seperti benua Asia, Eropa, hingga Amerika. Di museum ini juga terdapat wahana flight simulator yang terletak di lantai 3 gedung museum. Museum angkut ini dikelola oleh Jawa Timur Park Group yang sebelumnya juga telah membangun Batu Secret Zoo, Batu Night Spectacular atau BNS, dan Eco Green Park, juga Museum Satwa. Kalau kalian emang pengen ngisi Instagram kalian dengan foto-foto di sini, saya sarankan kamera atau handphone kalian harus dalam kondisi full charging karena akan ada banyak banget spot foto-foto yang sangat-sangat instagramable. Ya siapa tahu gitu, setelah pulang dari museum ini, terus posting foto-foto ke Instagram, terus nambah deh follower sama likernya. Ya kita nggak tahu kan, coba dulu aja. Satu lagi, di hari tertentu dan jam-jam tertentu, di sini pula akan ada karnaval superhero gitu deh, kayak Marvel atau DC Comics. Ya kan lumayan buat nambah-nambah kamu di Instastory gitu deh. Next adalah tempat wisata yang akan disukai oleh kamu-kamu yang berjiwa petualang dan pemburu sunrise juga night photography. Kalau kamu emang tipikal orang yang cocok dengan apa yang saya sebutkan, maka wisata Gunung Bromo ini sangat cocok banget buat kamu. Untuk mendapatkan sunrise view dan night photography yang bagus, kalian harus berangkat dari Kota Malang sekitar jam 1 atau maksimal jam 2 dini hari. Karena jarak dari Kota Malang ke Bromo itu sekitar 52 km atau kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Kalau on time, kalian akan mendapatkan view yang lumayan mantap bener.
Setelah kalian puas mendapatkan view sunrise dan night photography, kalian bisa mengunjungi tempat wisata lainnya yang gak jauh dari Gunung Bromo, yaitu Pasir Berbisik. Pasir Berbisik adalah tempat di mana lautan pasir yang memiliki suara desisan angin yang khas saat diterpa angin. Dari sinilah kenapa disebut dengan Pasir Berbisik. Oh iya, lautan pasir ini nggak dimiliki oleh gunung manapun loh, kecuali Gunung Bromo. Nambah per orang 100, jadi kalian dapat 300. Gimana? Gimana kalau gope buat dua? Baru mau gue. Jadi sampai acara selesai ya? Kita kasih vouchernya. Silakan diterima masing-masing. Selamat. Kamera, Tangan hidup. sekarang, woi, ke kamera. Kasih lihat. Kamera. Pak, silau Pak. Kepo banyak, harta melimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas segalanya asik. Sekali lagi, asik. Bento, asik. Kamar berapa? Yang akan mendapatkan voucher 5. Ini enggak. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Well, you don't know it, that I felt it. I tried to show, but just so hard that I melted. I felt that good high. Get back. Before the took that I don't have to give up my best. It's a perfect sense of the most divine attention. I reckon to get out to give some words on I won't hesitate no more. If I cannot win, I'm yours. Till come again, our time is short. This is our fate. I'm yours. Billy, boleh pesan-pesan dulu nggak sih? Kamu kan si Jinken, ini pertama kali ikut kan? Terus boleh nggak sih ceritain kesan-pesan ikutan outing kita yang sekarang? Dan pokoknya ceritain deh menurut kamu gimana perasaan kamu dari pagi sampai malam hari ini? Ya menurut aku sih capek juga sih ya. Dan udah ya kamu pagi-pagi apa lebaran. Tapi ya overall sih menurut aku sih seru sih. Worth it. Jadi next year ikut lagi ya outingnya berarti kan? Udah terima kasih vouchernya. Tepuk tangan ya semuanya. Vouchernya. Vouchernya sedikit.
mumpung gitarisnya lagi break sebentar, jadi saya ingin diminta untuk menyampaikan beberapa pesan. Selesai pengumuman Legal Day One pun, hampir 90% dari kita yang di sini ya, itu pekerjaannya sama. Supervisornya sama, temannya sama. Saya tegaskan tidak akan ada perubahan sama sekali dari pekerjaan kita sehari-hari. Ya, itu satu. Yang kedua, dan buat teman-teman yang akan ini belum selesai, belum ya? Belum, Pak. Oh, belum selesai. Bagi teman-teman yang akan melanjutkan nanti malam tur ke Bromo, mungkin atas nama panitia saya ingin mengingatkan kembali untuk membawa perlengkapannya ya, karena saya dengar bulan lalu itu -1 di puncak ya. Jadi tolong dibawa mantel, kaos kaki, kalau ada celana panjang 2 lapis mungkin, atau baju 4 lapis gitu. Dan Indomie telur jangan lupa ya. Jadi itu saja mungkin dari saya ya. Kita masih have fun sampai panitia memintakan kita untuk bubar. Jadi saya serahkan kembali ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Pak Yono. Terima kasih atas pesannya. Oke, next kita mau ada spin wheel lagi untuk door prize kamar. Nomor yang beruntung adalah 3, 3, 1, 3, 1, 8. 8. Tapi sebelum dikasih hadiah, karena ini outing kita sebagai atas nama SMCI untuk menuju ke keluarga baru, boleh kali ya di-share tentang pesan-pesan selama di SMCI, terus udah berapa kali outing bersama-sama direktur ini, terus harapan dan pesannya selama di SMCI itu gimana? Saya udah 3 kali outing sama IRD. 3 kali. Iya. Harapannya. Pesan-pesannya seru-seru aja. Harapannya apa ya? Semoga kita makin kompak. Makin happy-happy. Oke, semoga katanya makin kompak dan makin ada keluarganya semakin erat ya bondingnya. Oke, Mbak Tita sekarang boleh nggak ya Mbak pesan-pesannya? Kalau Mbak Tita udah berapa kali sih? Aku ikut yang di Belitung. Terus ini apa? Yang kedua. Kesannya SNBC itu